Akuntansi Keuangan. Lanjutan 2. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 Akuntansi Keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Ibu Rini Indahwati. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi metode kos kurang dari 100%. Nah, di sini kami terdiri dari Feby Veronica dengan NIM 200801075 dan saya Kristina Nainggolan dengan NIM 2005081028. dan saya sendiri Fani Mei Agatha Sianturi dengan NIM 2008054. Selamat menyaksikan teman-teman. OMs for the view that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heart. Sekarang kita akan screenshot ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita akan belajar tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi metode KUES kurang dari 100%. Baiklah teman-teman, pertama-tama kita harus tahu apa itu pengertian laporan keuangan konsolidasi. Dalam buku Martani dan kawan-kawan tahun 2017 halaman 7, laporan keuangan konsolidasi adalah kombinasi bisnis dengan membentuk satu entitas baru yang akan mengambil alih semua aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Ilustrasinya dapat dilihat sebagai berikut. Perusahaan A bergabung dengan perusahaan B sehingga membentuk entitas baru yaitu perusahaan C. Berikut merupakan contoh dari perusahaan yang melakukan konsolidasi. Metode cost atau biaya adalah metode pencatatan investasi yang pada awal perolehan investasi, investor itu mencatat sebesar biayanya atau historical cost accounting. Dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian investor atas laba investasi, dipandang sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan PSAK nomor 13 tentang akuntansi investasi. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam metode cost. Contoh soal, pada tanggal 1 Januari 2009, PT Zen membeli 80% lembar saham PT Malik senilai 30 juta dibayar tunai. Posisi neraca PT Zen dan PT Malik saat pembelian saham yaitu kas pada PT Zen 32 juta, pada PT Malik 14 juta, persediaan PT Zen 10 juta, persediaan PT Malik 6 juta, aktiva tetap PT Zen 30 juta, PT Malik 20 juta, total aktiva PT Zen 72 juta, PT Malik 40 juta. Hutang dagang PT Zen 11.200.000, PT Malik 4 juta, modal saham PT Zen 40 juta, PT Malik 25 juta, agio saham PT Zen 8.800.000, PT Malik 6 juta, return earning PT Zen 12 juta, PT Malik 5 juta. Total liabilitas dan ekuitas PT Zen 72 juta, PT Malik 40 juta. Laba usaha tahun 2009 pada PT Zen senilai 7 juta, PT Malik 20 juta. Dividen yang dibagikan 50% dibayar tunai, PT Zen 2 juta, PT Malik 10 juta. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal PT Zen pada metode cost dan jurnal eliminasi pada metode cost. Jurnal yang dibuat oleh PT Zen pada metode cost. Pertama, mencatat transaksi pembelian saham PT Malik oleh PT Zen senilai 32 juta, yang dimana jurnalnya adalah investasi saham PT Malik pada kas nilai 30 juta. Di sini adalah investasi awal yang dicatat. Dan kemudian yang kedua, pada tanggal 31 Desember 2009, mengakui hak atas PT Malik 80% dikali 10 juta. Di sini tidak dicantumkan jurnalnya karena laba rugi yang diakui pada saat akan membuat neraca konsolidasi. Jadi nanti di situ akan dibuat di neraca konsolidasi. Yang ketiga, mencatat hak atas pembagian dividen PT Malik 80% dikali 10 juta, sama dengan 8 juta. Maka dalam jurnalnya, kas sebesar 4 juta, hitung dividen PT Malik sebesar 4 juta pada pendapatan dividen PT Malik sebesar 8 juta. Di situ kas dan piutangnya sebesar 4 juta, karena bisa kita lihat di soal tadi, bahwasannya dividen yang dibagikan itu kan ada 50%. Jadi, kita kalikan 50% dikali 8 juta. Jadi kasnya sebesar 4 juta dan piutang dividen PT Malik sebesar 4 juta. Yang keempat itu ada mencatat laba usaha PT Zen yang jurnalnya return earning pada laba sebesar 7 juta. Yang kelima, mencatat utang dividen kepada pemegang saham PT Zen yang jurnalnya return earning pada utang dividen sebesar 2 juta.
Kemudian dapat kita lihat di sini adalah jurnal eliminasi pada metode COS, yang dimana eliminasi hak pemilikan aktivita Neto, PT Zain, dan PT Malik. Modal saham PT Malik sebesar 20 juta, agio saham sebesar 4.800.000, return earning PT Malik 4 juta, goodwill-nya 1.200.000, pada investasi saham PT Zain 30 juta. Seperti yang kita tahu, investasi saham itu termasuk nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset. Oke, selanjutnya kita akan melihat sebuah ilustrasi kertas kerja, worksheet, dan neraca konsolidasi yang akan dijelaskan oleh teman kita, Christina. Nah, selanjutnya di sini worksheet consolidation cost method per 31 Desember 2009. Nah, untuk neraca PT Jain dapat kita lihat di layar. Total aktiva sebesar 87 juta, total liabilitas dan ekuitas 87 juta. Dan untuk PT Malik, total aktiva 52 juta, total liabilitas dan ekuitas 52 juta. Nah, selanjutnya akun-akun yang dieliminasi dapat kita lihat seperti di layar. Kemudian di sini kita akan membuat consolidation statement. Caranya, misalnya kasnya 13 juta ditambah dengan 26 juta di debit. Setelah dikonsolidasikan, digabung antara PT Jain dan PT Malik, kasnya menjadi 39 juta. Persediaan 10 juta ditambah dengan 6 juta, maka diperoleh setelah dikonsolidasi, setelah digabung, dia menjadi 16 juta. Kemudian untuk goodwill-nya 1.200.000, aktiva tetapnya 30 juta ditambah dengan 20 juta sama dengan 50 juta. Kemudian hutang dagangnya 11.200.000 ditambah dengan 4 juta sama dengan 15.200.000. Kemudian untuk utang dividen 4 juta ini dari PT Jain ditambahkan dengan PT Malik. Berarti saldo normalnya kalau utang kan itu kan dikredit. Berarti 2 juta ditambah dengan 6 juta 8 juta. Nah, diperoleh di sini total liabilitas dan ekuitas PT Jain itu ada 87 juta, PT Malik 52 juta. Untuk eliminasinya sebesar 32.800.000. Nah, selanjutnya di sini kita dapat lihat neraca konsolidasi metode biaya per 31 Desember 2019. Nah, ini neraca konsolidasinya disusun berdasarkan kertas kerja yang ini tadi. Misalnya kasnya di debit 39 juta. Yang ini akan dipindahkan ke neraca konsolidasi yaitu aset kas 39 juta. Kemudian persediaan yang di worksheet ini sebesar 16 juta dipindahkan ke neraca. Begitu juga dengan goodwill 1.200.000, aktiva tetapnya 50 juta. Modal sahamnya itu ada 40 juta. Dapat kita lihat di worksheet-nya juga. Kemudian agio saham PT Malik 8.800.000 dari worksheet statement tadi juga. Kemudian laba ditahan 25 juta. Kemudian untuk hak anak yaitu PT Jain, modal sahamnya itu ada 5 juta yang diperoleh dari worksheet statement tadi. Terus agio sahamnya PT Jain 1.200.000 dan laba ditahannya 7 juta. Jadi total kewajiban dan modal 106.200.000. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa neraca konsolidasinya udah beres ya teman-teman. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus.